everybody knows that. Ya, ya memang kami termotivasi dengan air Zam-Zam yang memang diyakini dan beberapa penelitian menyebutkan juga bahwa air itu memang baik untuk kesehatan. Maka kami coba memberikan solusi untuk teman-teman, ya khususnya di Indonesia lah, bahwasanya air alkali ini baik untuk kesehatan. Nah, kami coba setidaknya kalau air Zam-Zam atau air-air yang bagus lainnya nggak bisa diperjualbelikan, maka untuk mendapatkannya pasti susah. Makanya kita termotivasi untuk setidaknya ada air yang memang bisa untuk menyehatkan. Seperti itu sih. Saya memulai terjun ke dunia air itu kurang lebih tahun 2013 awal. Gitu. Dimulai dari situ, ya alhamdulillah sedikitnya ya kurang lebih hampir 11 tahun lah di dunia air. Maka insya Allah kita bisa berikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Kenapa Sultan? Karena memang nama Sultan ini tidak asing ya. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di Timur Tengah, Sultan itu pasti tahu mereka apa itu Sultan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita membuat air ini berbeda dengan air lain karena memang berbedanya itu karena memang ada proses yang sangat kompleks untuk membuat air ini menjadi air yang luar biasa begitu. Tidak sesimpel itulah sebenarnya. Maka kita sebut air ini Sultan. Sultan apa? Sultan Raumah. Nah, jadi Raumah itu sebenarnya bukan Rodo. Iya. Jadi kalau kita cari tahu, Raumah itu nama sumur sahabat Nabi. Ada di Madinah itu namanya air sumur Raumah. Maka kita ambil dari kata-kata itu, dari nama itu. Harapannya insya Allah semoga air ini menjadi berkah aja sih. Begitu. Berkah untuk semuanya. Sebenarnya kami tergerak, saya nggak sendiri, bersama teman-teman, ada Pak Dery, ada Pak Aim, dan Pak Erik. Jadi kami itu termotivasi, artinya air ini memang tidak sama dengan air lain. Bahkan untuk mendapatkannya tidak sepertinya gitu ya, tidak semua orang bisa beli karena memang ada harga yang berbeda. Nah, makanya kami harus berinovasi. Inovasinya apa? Bagaimana caranya air ini lebih berkualitas dari yang sebelumnya dan harganya lebih terjangkau. Nah, itu harus kita perjuangkan untuk masyarakat Indonesia biar bisa sehat bareng-bareng semuanya, sehat bersama. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu yang bisa minum air ini, tapi hampir semua masyarakat bisa merasakan air ini. Memang secara kasat mata air ini sama terlihat dengan air-air AMDK lainnya. Ya, tapi kami tidak semata-mata mengklaim bahwa air ini air sehat. Kami harus melalui uji riset dan lain-lainnya. Gitu. Makanya kalau kami yang klaim, setiap perusahaan pasti mengklaim air yang terbaik. Tapi di sini kami harus mengurus sertifikasi uji, risetnya air ini seperti apa. Bahkan kami memiliki SNI yang satu-satunya di Indonesia pelopor SNI pH tinggi. Oke. Mungkin air lain ada di luar sana, pada umumnya SNI-nya itu air mineral. Tapi karena kami klaimnya air alkali, jadi harus sesuai. Harus sesuai dengan karakter kategorinya. Nggak bisa kalau air alkali dibilang air mineral, harus air alkali, harus air pH tinggi. Seperti itu. Dari SNI, alhamdulillah kita pelopor di Indonesia. Bahkan ISO kita itu sudah 22.000. Jadi hanya ada 2 di Indonesia yang memiliki ISO 22.000 untuk AMDK. Dan banyak lagi HACCP, GMP, SSOP. Wah, hampir lumayan banyak banget. Itu kita persiapkan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. Seperti itu sih. Memang kalau bicara modal kita nggak bisa terang-terangan. Yang pasti untuk membuat air yang berkualitas itu tidak mudah. Tidak seperti yang sebelumnya dulu-dulu saya membayangkan air itu di sumur aja ada kok.
kenapa harus mau sampai mahal sih gitu kan. Ternyata setelah dipelajari, wow, ternyata ya memang lumayan cukup kompleks untuk membuat air yang memenuhi standar. Gitu. Jadi nggak bisa tuh kalau ditanya berapa ya lumayan lah. Karena alhamdulillah pabrik pun kita pabrik sendiri. Semuanya juga apa namanya molding untuk botol dan lain-lain kita produksi sendiri. Pabrik itu kita adanya di Makassar, tepatnya di Kabupaten Maros, nggak jauh dari bandara. Jadi kebetulan mata air kita itu di sana. Itu. Maka pabrik pun nggak jauh lah di situ pastinya. Menjadi mitra ya, kemitraan dengan kami itu sangat bisa. Caranya itu ya pastinya bekerja sama dengan kami, dengan perusahaan, dengan modal yang cukup murah seperti itu, dan ya kita lakukan pengembangan, pelatihan dan lain-lain nanti. Kami bantu untuk itu semua sampai knowledge-nya benar-benar paham, tersampaikan. Karena air ini nggak bisa cuman kita jualan dapat untung, terus ya gitu nggak bisa. Jadi harus sampaikan, kita punya SOP standar untuk menyampaikan air ini harus begini gitu, tanpa menjatuhkan produk lain. Karena memang niatnya di sini di samping kita juga berniaga ya, menyampaikan pesan-pesan yang edukasi tentang air. Ya masyarakat biar paham, oh ini ternyata ada air ini. Jadi tinggal kebijakan masing-masing. Mau minum air yang mana ya silahkan, semuanya layak kok. Gitu, semuanya layak minum. Tapi ada air yang memang ada layak minum, ada air yang aman untuk diminum. Nah ini beda. Kalau layak kan berarti ya boleh-boleh aja, diminum enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau aman berarti sudah benar-benar itu diuji, tersertifikasi dan lain-lain, maka aman. Karena air bersih belum tentu sehat. Air sehat sudah pasti bersih. Tantangan terberat itu setiap usaha pasti ada tantangannya ya. Kembali lagi kalau ditanya yang terberat, ya buat kami harusnya kita ya lebih bijak aja menghadapi tantangan ini. Karena tidak semua pekerjaan itu gampang. Tapi dari gampang itu kan kita bisa belajar ya. Lebih asik bikin asik aja sih sebenarnya. Kalau bicara ditanya tantangan, wow, ceritanya luar biasa, berat banget. Tapi oke lah. Awalnya dukungan ini hampir nggak ada, bahkan dari. Jadi gini, saya itu dianggap selalu menghayal, selalu nggak jelas. Lu bisnis apa sih? Lu nggak jelas, lu mending kerja aja. Kalau lu kerja jelas per bulan dapat gitu. Tapi saya pikir saya punya impian, saya punya sesuatu yang orang anggap itu halu. Orang anggap itu lu mah nggak beres gitu. Lu mah terlalu aneh katanya. Apalagi jual air yang memang harganya berbeda. Mau ngapain sih gitu kan. Ya tapi dengan kayak begitu saya semakin tertantang. Artinya memang orang luar biasa itu nggak banyak. Makanya untuk menjaga komitmen itu memang itu yang sulit. Komitmen untuk tetap berada di jalur yang kita inginkan. Satu botol itu memang harganya terendah itu 25.000 sampai 30.000. Jadi kisaran itu aja sih yang beredar di Indonesia saat ini. Mendapatkannya memang yang prioritas itu di agen. Tapi dari agen itu mungkin bisa ke apotik atau kemana itu ya monggo aja. Hal yang paling membahagiakan itu di mana begitu air ini diterima oleh masyarakat dan dia mengkonsumsi, mereka bisa sembuh dari satu keluhan atau penyakit yang mereka derita. Karena ada satu cerita gini, Pak, ada seorang ayah yang dia tidak bisa bekerja karena satu penyakitnya. Suatu ketika begitu dia sembuh dengan ikhtiar air ini, dia bisa bekerja lagi. Itu yang membuat saya bahagia karena dia bisa menghidupi keluarganya kembali. Dan itu sampai mereka nangis, sampai berterima kasih. Sebenarnya itu sih yang membuat kita bahagia. Setidaknya mereka bisa melanjutkan membiayai keluarganya. Itu kan suatu luar biasa ya.
Dari yang nggak bisa keluar karena satu penyakitnya dan testimoni langsung kepada kita datang ketemu kita itu, dia sampai nangis bahwasanya dia sudah bisa bekerja kembali, normal kembali. Datang ketemu dengan kita, dan itu benar-benar kita terharu banget. Maka itu yang menjadi motivasi kita, bahwasanya ya kita harus menyebarkan ini semua kepada masyarakat. Tentunya khususnya di Indonesia. Insya Allah menjadi air terbaik untuk negara kita tercinta ini. Saat ini alhamdulillah Lampung sudah terbentuk, Kalimantan terbentuk, Sulawesi juga, ya tentunya Pulau Jawa. Yang pasti karena kita masih baru, insya Allah pengembangan akan terus kita lakukan sampai jenjang internasional tentunya. Oke, sebenarnya kalau kiat sukses pasti semua orang tahulah, apalagi kalau motivasi dimanapun ada. Tapi yang pasti ukurannya gini saja. Kita ukur bagaimana, contoh gini Pak, saya itu bulan ini sudah cukup belum kebutuhan? Contoh untuk anak, sudah cukup belum berapa? Apakah masih kurang? Jadi nggak usah dulu kita bicara harus menjadi milioner atau apa. Cukupi dulu kira-kira kebutuhan kita ini masih kurang apa enggak. Kalau masih kurang, penuhi dulu itu. Semuanya, anak, istri, suami, atau kebutuhan yang pasti kayak listrik, air, bensin, dan lain-lain. Nah, itu sudah terpenuhi belum? Kalau itu aja belum terpenuhi, ya bagaimana? Jadi menurut saya ya teman-teman sudah bereskan dulu tahap jangka pendeknya. Kalau itu sudah aman, monggo silakan ke tangga berikutnya. Misalnya pengeluaran kita per bulan 10 juta, kalau itu sudah terpenuhi, berarti sudah aman, maka bersyukurlah. Kalau di agama saya itu, maka bersyukurlah, maka akan saya tambah. Bersyukurlah, maka saya akan tambah nikmatnya. Berarti kan ada tahapan dong. Pasti. Karena kalau sudah terpenuhi, harusnya dia sadar dan bersyukur. Oh iya, saya sudah cukup, sudah sampai sini, maka ada keinginan lain yang ditambahkan. Oke, bulan depan setelah ini sampai, saya harus, misalnya harus punya uang 20 juta per bulan. Silakan itu. Jadi nggak usah dulu yang, kalau saya gitu ya, menurut saya nggak usah yang, wah saya harus dapat 1 miliar bulan depan. Nah, kalau nggak sampai nanti kecewa. Gitu. Jadi ya tahapan demi tahapan, monggo dicoba. Tentunya dengan apa namanya, langkah-langkah yang memang bisa dicapai lah. Gitu. Insya Allah akan menjadi, dan memang untuk saat ini secara sertifikasi kami yang paling lengkap. Mungkin yang lain belum, mungkin insya Allah akan mengikuti ya. Tapi setidaknya air ini menjadi air baru, tapi menjadi pelopor. Air SNI, SNI-nya pH-nya tinggi, dan itu pelopor nomor 1. Dengan ISO 22000 dan banyak lagi lah, karena sudah siap internasional sekali. Harapannya insya Allah masyarakat Indonesia lebih terbantu secara finansial dan lebih sehat. Karena kalau finansialnya terjaga, terus kesehatannya juga terjaga, itu akan lebih nikmat menurut saya. Tidak, kalau maksudnya gini, orang banyak berkecukupan, tapi kesehatannya tidak. Itu secara data banyak seperti itu. Jadi jangan sampai hari tuanya itu uang yang dikumpulkan habis untuk membiayai kesehatannya. Maka kita harus mulai dari sekarang. Kita buka pola pikir, kita buka maksudnya biar mindsetnya itu, oh ya kita harus sehat, kita harus sukses. Seperti itu, baru insya Allah nikmat. Yang pasti hidup terus berjalan. Yang pasti kita harus apa namanya, gini Kang, manusia itu meninggalkan 2. Satu dikenang, satu dilupakan. Kita mau, setelah kita pulang nanti mau dilupakan atau mau dikenang, itu kembali kepada teman-teman. Mau yang mana? Kan tinggal pilih saja. Berarti kalau mau dikenang, Anda buat sesuatu dan manfaat untuk orang banyak, maka lakukan itu dengan cara-cara yang baik. Tapi kalau untuk dilupakan ya gampang. Buat aja yang rusuh-rusuh, orang akan lupa dengan kita. Gitu. Oke, untuk warga Bogor khususnya dan seluruh warga Indonesia, kalau mau bermitra dengan kami, silahkan datang ke kantor kami di BNR di
Ruko Orchard. Nanti untuk lengkapnya bisa di sini atau hubungi media sosial kami, banyak, nanti kita bisa nyambung juga. Insya Allah kita bantu untuk semua pelatihan, untuk cara-caranya menjadi entrepreneur, untuk memahami knowledge air ini dan lain-lain. Kita bisa ketemu di kantor nanti, bisa langsung datang ke kantor sih. Air bersih belum tentu sehat, air sehat sudah pasti bersih.